Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai asuhan keperawatan ibu dengan abortus. Saya bersama rekan saya Amalia Gustanti dan saya sendiri Anissa Indah Novianti dari kelompok 2 tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan. Sekarang kami akan membahas terlebih dahulu mengenai abortus. Yang pertama, definisi abortus. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, tanda dan gejala. Yang keempat, penyebab. Yang kelima, faktor risiko. Dan yang keenam, penanganan. Pertama kami akan membahas definisi abortus. Abortus atau keguguran adalah kematian embrio atau janin secara tiba-tiba sebelum usia kehamilan 20 minggu atau sebelum 5 bulan. Definisi lain yang sering digunakan adalah keluarnya janin neonatus yang beratnya kurang dari 500 gram. Bayi baru lahir mungkin hidup di dunia luar bila berat badannya telah mencapai lebih dari 500 gram atau umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Selanjutnya yaitu klasifikasi abortus. Yang pertama yaitu abortus spontan, adalah keluarnya hasil konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis. Apabila abortus terjadi tanpa tindakan mekanis ataupun medis untuk mengosongkan uterus, maka abortus tersebut dinamai abortus spontan. Kata lain yang luas digunakan adalah keguguran atau miscarriage. Selanjutnya, abortus buatan. Abortus buatan dibagi menjadi dua, yaitu abortus buatan menurut kaidah ilmu dan abortus buatan kriminal. Abortus buatan menurut kaidah ilmu, indikasi abortus untuk kepentingan ibu, misalnya penyakit jantung, hipertensi esensial, dan karsinoma serviks. Keputusan ini ditentukan oleh tim ahli yang terdiri dari dokter, ahli kebidanan, penyakit dalam, dan psikiatri atau psikolog. Sedangkan abortus buatan kriminal adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dilarang oleh hukum. Jadi perbedaan abortus menurut kaidah ilmu dan abortus buatan kriminal, yaitu abortus buatan menurut kaidah ilmu itu karena ada sesuatu yang membahayakan ibu hamil dan anaknya, sedangkan abortus buatan itu disengaja. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala abortus. Yang pertama, perdarahan atau bercak darah muncul dari ringan sampai berat. Yang kedua, perut dan punggung bawah terasa sakit atau kram yang parah. Yang ketiga, vagina mengeluarkan cairan non-keputihan atau jaringan. Yang keempat, demam. Dan yang kelima, lesu. Selanjutnya yaitu penyebab abortus. Ada beberapa hal yang jadi penyebab abortus, antara lain masalah pada janin, rahim ibu lemah, penyakit ibu yang tidak diobati, sindrom ovarium polikistis atau VCOS, infeksi bakteri, merokok, alkohol, narkoba, dan terpapar racun lingkungan karena ibu perokok aktif atau pasif, dan juga paparan racun lingkungan yang lebih tinggi seperti asap industri, asap dari pembakaran barang laboratorium rumah sakit, atau asap pabrik juga dapat menyebabkan janin gugur dalam kandungan. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu pernah keguguran sebelumnya, setidaknya 2 kali atau lebih. Yang kedua, punya penyakit kronis seperti diabetes mellitus yang tidak terkendali. Yang ketiga, gangguan rahim atau serviks. Yang keempat, merokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Yang kelima, berat badan di atas atau di bawah rata-rata meningkatnya risiko komplikasi. Yang keenam, pernah melakukan tes prenatal invasif, mengambil sampel chorionic, vilua, dan amniocentesis. Yang selanjutnya, faktor hormonal dan masalah kekebalan tubuh ibu.
Yang selanjutnya hamil di atas usia 35 tahun. Dan yang terakhir yaitu septate uterus atau kelainan bentuk rahim. Nah, ini gambar septate uterus atau kelainan bentuk rahim yang merupakan kondisi bawaan lahir. Wanita pemilik septate uterus berisiko mengalami keguguran hingga 25-47%. Sementara risiko keguguran pada wanita yang bentuk rahimnya normal berkisar sekitar 15-20%. Bagaimana prosedur penanganan abortus? Selanjutnya, nah, prosedur penanganan abortus. Apabila mengalami abortus atau keguguran yang tidak sampai mengancam nyawa, ibu mungkin disarankan untuk lebih dulu beristirahat sampai perdarahan atau rasa sakitnya hilang. Apabila jaringan janin sudah keluar dengan sendirinya, Anda akan disarankan untuk melakukan kuret untuk menghilangkan sisa jaringan janin dari rahim. Setelah kuret, menstruasi mungkin akan mulai lagi dalam 4 sampai 6 minggu kemudian. Untuk mempercepat pembersihan rahim dari sisa janin, dokter mungkin juga akan meresepkan obat tertentu. Memasukkan obat ke dalam vagina lebih efektif dan dapat mengurangi efek samping seperti mual dan diare ketimbang memakai obat yang diminum. Ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter tentang jenis, dosis, dan cara pakai obatnya. Di rumah, dokter mungkin juga dapat menyarankan ibu untuk menghindari olahraga, berhubungan intim, atau memasukkan apapun ke dalam vagina selama 2 minggu setelah keguguran. Sekarang selanjutnya asuhan keperawatan pada ibu dengan abortus. Yang pertama yaitu A. Pengkajian. Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisanya sehingga dapat diketahui masalah dan kebutuhan perawatan bagi klien. Data yang dikaji yaitu kaji identitas klien, keluhan utama, kaji adanya menstruasi tidak lancar dan adanya perdarahan pervaginam berulang. Selanjutnya riwayat kesehatan. Pertama, riwayat kesehatan sekarang yaitu keluhan sampai saat klien pergi ke rumah sakit atau pada saat pengkajian, seperti perdarahan pervaginam di luar siklus haid, pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan. Selanjutnya, riwayat kesehatan masa lalu. Kaji adanya pembedahan yang pernah dialami klien, jenis pembedahan, kapan, oleh siapa, dan di mana tindakan tersebut dilakukan. Selanjutnya, riwayat penyakit yang pernah dialami. Kaji adanya penyakit yang pernah dialami oleh klien, misalnya DM, jantung, hipertensi, masalah ginekologi urinaria, penyakit endokrin, dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga dapat dikaji melalui genogram, dan dari genogram tersebut dapat diidentifikasi mengenai penyakit turunan dan penyakit menular yang terdapat dalam keluarga. Selanjutnya, riwayat kesehatan reproduksi. Kaji tentang menorrhoe, siklus menstruasi, lamanya, banyaknya, sifat darah, bau, warna, dan adanya dismenor, serta kaji kapan menopause terjadi, gejala serta keluhan yang menyertainya. Selanjutnya yaitu riwayat kehamilan, persalinan, dan nipas. Kaji bagaimana keadaan anak klien mulai dari dalam kandungan hingga saat ini. Bagaimana keadaan kesehatan anaknya. Selanjutnya riwayat seksual. Kaji mengenai aktivitas seksual klien, jenis kontrasepsi yang digunakan, serta keluhan yang menyertainya. Selanjutnya riwayat pemakaian obat. Kaji riwayat pemakaian obat-obatan kontrasepsi oral, obat digitalis, dan jenis obat lainnya. Selanjutnya C. Pola aktivitas sehari-hari. Kaji mengenai nutrisi, cairan dan elektrolit, eliminasi BAB dan BAK, istirahat tidur, hygiene, ketergantungan baik sebelum dan saat sakit. D. Pemeriksaan fisik meliputi 1. Infeksi adalah proses observasi yang sistematis yang tidak hanya terbatas pada penglihatan, tetapi juga meliputi indera pendengaran dan penghidung. Hal yang diinspeksi antara lain mengobservasi kulit terhadap warna, perubahan warna, laserasi, lesi terhadap drainase,
pola penapasan terhadap kedalaman dan kesimetrisan, pergerakan dan postur, penggunaan ekstremitas, adanya keterbatasan fisik, dan seterusnya. Yang kedua, palpasi adalah menyentuh atau menekan permukaan luar tubuh dengan jari. Sentuhan merasakan suatu pembengkakan, mencatat suhu, derajat kelembaban, dan tekstur kulit atau menentukan kekuatan kontraksi uterus. Tekanan menentukan karakter nadi, mengevaluasi udim, memperhatikan posisi janin, atau mencubit kulit untuk mengamati turgor. Pemeriksaan dalam menentukan tegangan tonus otot dan respon nyeri yang abnormal. Selanjutnya yaitu 3 perkusi adalah melakukan ketukan langsung atau tidak langsung pada permukaan tubuh tertentu untuk memastikan informasi tentang organ atau jaringan yang ada di bawahnya. Menggunakan jari, ketuk lutut dan dada, dan dengarkan bunyi yang menunjukkan ada tidaknya cairan, massa, atau konsolidasi. Menggunakan palu perkusi, ketuk lutut, dan amati ada tidaknya refleks gerakan pada kaki bawah. Memeriksa refleks kulit perut, apakah ada kontraksi dinding perut atau tidak. Dan yang keempat, auskultasi adalah mendengarkan bunyi dalam tubuh dengan bantuan stetoskop dengan menggambarkan dan menginterpretasikan bunyi yang terdengar. Mendengar dan mendengarkan di ruang antekubiti untuk tekanan darah, dada untuk bunyi jantung paru, abdomen untuk bising usus atau denyut jantung janin. Laboratorium 1. Darah dan urin serta pemeriksaan penunjang rongsen, USG, biopsi, pap smear. 2. Keluarga berencana. Kaji mengenai pengetahuan klien tentang KB. Apakah klien setuju? Apakah klien menggunakan kontrasepsi dan menggunakan KB jenis apa? 3. Data lain-lain. Kaji mengenai perawatan dan pengobatan yang telah diberikan selama dirawat di RS. 4. Data fisikososial. Kaji orang yang terdekat dengan klien, bagaimana pola komunikasi dalam keluarga, hal yang menjadi beban pikiran klien, dan mekanisme coping yang digunakan. 5. Status sosioekonomi. Kaji masalah finansial klien. 6. Data spiritual. Kaji tentang keyakinan klien terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan. Selanjutnya B. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu 1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 2. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. 4. Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. 5. Risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. 6. Risiko shock berhubungan dengan hipovolemi. C. Perencanaan asuhan keperawatan. 1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Intervensinya, kaji kondisi status hemodinamika. Rasionalnya, pengeluaran cairan pervaginal sebagai akibat abortus memiliki karakteristik bervariasi. Selanjutnya, ukur pengeluaran harian. Rasionalnya, jumlah cairan ditentukan dari jumlah kebutuhan harian ditambah dengan jumlah cairan yang hilang pervaginal. Selanjutnya, berikan sejumlah cairan pengganti harian. Rasionalnya, transfusi mungkin diperlukan pada kondisi perdarahan masif. Selanjutnya, evaluasi status hemodinamika. Rasionalnya, penilaian dapat dilakukan secara harian melalui pemeriksaan fisik. Selanjutnya, diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera. Intervensinya, kaji kondisi nyeri yang dialami klien. Rasionalnya, pengukuran nilai ambang nyeri dapat dilakukan dengan skala maupun deskripsi. Selanjutnya, terangkan nyeri yang diderita klien dan penyebabnya. Rasionalnya, meningkatkan coping klien dalam melakukan
guidance mengatasi nyeri. Selanjutnya, kolaborasi pemberian analgetika. Rasionalnya, mengurangi onset terjadinya nyeri dapat dilakukan dengan pemberian analgetika oral. Dan selanjutnya D. Evaluasi. A. Tidak terjadi defisit volume cairan, seimbang antara intake dan output, baik jumlah maupun kualitas. B. Klien dapat beradaptasi dengan nyeri yang dialami. C. Klien dapat melakukan aktivitas tanpa adanya komplikasi. D. Tidak terjadinya kecemasan klien dan keluarga. E. Tidak terjadinya infeksi selama perawatan perdarahan. Dan F. Tidak terjadinya shock pada klien dan berhentinya perdarahan. Dan selanjutnya sumber referensi. Ini sumber referensi dari pembahasan kami, dan mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.